Sebelum kalian nonton, mohon subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, kalian juga perlu tahu bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka. Selamat menonton dan semoga terhibur. Apa-apaan ini? Loh, di mana aku? Loh, ini kan di dalam keranda. Loh, aku ada di sini sih. Tolong keluarkan aku dari tempat ini. Sialan, kenapa aku bisa ada di sini? Ampun, tobat. Ayo, mati. Tolong. Ada hantu. Matilah kamu, penyebar fitnah. Kamu harus mati. Aduh, sial. Giliran bisa tidur malah selalu mimpi buruk. Sial, aku sampai tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana yang dalam dunia nyata. Aduh, kalau begini terus aku bisa mati beneran nih. Aduh, aku stres banget. Tiap hari selalu saja aku diganggu. Tiap hari selalu saja hidupku jadi tidak tenang. Bisa-bisa aku jadi gila karena gangguan ini. Bisa-bisa aku pun mati karena gangguan ini. Dasar pocong laknat. Sial. Wah, kedai baksonya rame banget ya, Bang. Iya, alhamdulillah ini semua terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga berkat doa dari teman-teman konsumen semua yang puas dengan masakan serta layanan kami. Kami pun juga sangat berterima kasih loh pada para YouTuber food vlogger yang sudah memviralkan usaha kami. Jadinya rame seperti ini. Wah, selamat ya, Bang. Selamat. Iya, Bang, walaupun tanpa mereka pun, wah, bakso abang ini memang enak banget, Bang. Saya sangat suka sekali. Wah, ini dia bakso viral yang katanya bikin lidah bergoyang itu. Wah, menu-menunya menggiurkan banget nih. Dan harganya juga pas di kantong nih. Kayaknya mantap nih. Mas. Iya, Pak Kiai. Oh, nganu Mas, aku pengen pesen yang ini Mas. Bakso janji manis dan minumnya es rudal hipersonik tanpa satelit ini ya Mas. Wah, kayaknya mantep banget nih. Full fantasi namanya. Wah, oke, ditunggu ya Pak. Ditunggu ya Pak ya pesanannya. Oke Mas, oke. Kedai bakso ini namanya adalah Kedai Bakso Narto. Ya, pemiliknya bernama Pak Narto. Jatuh bangun Pak Narto menjalankan usaha ini
Dan pada suatu saat akhirnya baksonya yang memang terkenal enak itu akhirnya viral setelah direview beberapa food vlogger di media sosial. Baksonya Pak Yai, monggo dinikmati. Wah, alhamdulillah, makasih ya Mas. Wah, mantap banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener maknyus. Rasa daging dan perpaduan bumbunya, wah, bener-bener kaya. Kayakan rempah-rempah. Ini sih bener-bener nikmat. Wah, mantap banget nih. Ntar anak istriku tak ajak ke sini lah. Wah, bener-bener jos rasanya. Loh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Mas. Iya Pak, ada apa? Gini Mas. Wah, mantep nih. Mantep banget nih. Ini nih yang namanya momen langka. Pasti viral nih video kali ini. Peduli setan. Yang namanya usahakan tentunya bisa menggunakan banyak cara toh. Ternyata momen Pak Kiai yang tiba-tiba kaget dan kemudian mendatangi pelayan bakso itu dan tampak bercakap-cakap serius tanpa disadari sudah ada yang merekam dan menguploadnya ke YouTube. Tentu saja video dengan judul yang provokatif dan juga clickbait ya, serta isi video yang gak jelas ini menimbulkan reaksi yang beragam. Apalagi channel yang menguploadnya ini adalah channel Maho Entertainment atau singkatannya Manusia Hoak gitu ya, yang membahas hal-hal di luar Nurul dan juga hal-hal yang membuat orang tak habis pikir. Karena viral, tapi viralnya negatif. Viral karena diduga baksonya ramai gara-gara juragan baksonya ini menggunakan cara yang tidak halal, menggunakan penglaris atau semacam pesugihan, bantuan goib yang menjijikkan. Pada akhirnya kedai bakso yang dulunya sangat ramai ini kemudian menjadi sangat sepi, bahkan sampai tak ada pembeli sama sekali. Hingga kemudian karena stres dan mengalami kerugian besar, mau tak mau akhirnya juragan bakso ini menutup usahanya. Di malam itu dia pun memberikan pesangon terakhir kepada kedua pelayan setianya. Tapi bos, sepertinya kita masih bisa kok menjalankan usaha ini. Iya bos. Bos harus sabar. Kita akan setia menemani bos sampai usaha ini berjalan normal lagi. Ya sepertinya memang begitu. Tapi buat apa? Maafkan aku ya Tot, Jo. Sepertinya memang cukup sampai di sini saja. Tanpa kedua pelayannya ketahui bahwa bos bakso ini sebenarnya memang sedang mengalami tekanan batin yang dahsyat, dan dia juga sedang mengalami masalah mental yang sangat hebat. Betapa tidak, istrinya meninggal dunia gara-gara kecelakaan beberapa bulan yang lalu saat menjaga anaknya yang sakit di rumah sakit. Sedangkan anaknya meninggal dunia beberapa minggu setelahnya dan divonis kena corona hingga mendapatkan pemakaman yang kurang layak. Dia yang masih bertahan dalam kesendirian itu sepertinya sudah tak mampu lagi. Dia tak mampu hidup seperti itu. Salah apa aku? Salah apa aku ini?
Kenapa ada saja orang-orang jahat yang selalu mengganggu kehidupanku? Sudah istri dan anakku nggak ada di dunia ini. Aku pun selalu saja diganggu oleh orang-orang jahat seperti itu. Mengapa ada saja orang-orang jahat yang ingin mengharapkan kehancuran diriku, mengharapkan kehancuran usahaku? Mengapa ada saja orang-orang yang suka menari di atas penderitaan orang lain? Kenapa? Kenapa seperti ini? Kenapa? Kenapa? Karena tekanan batin yang dahsyat dan ujian kehidupan yang memang tidak pernah adil. Di malam itu, pada akhirnya Kang Narto pun nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sungguh sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, tolol sekaligus membagongkan. Dan beberapa bulan setelah kejadian itu, oke guys, jumpa lagi dengan saya YouTuber No Hoax No Setting-settingan yang selalu mengungkap fakta dan kebenaran bahwa halumu adalah cuan bagiku. Ups, kelepasan. Ya sudahlah guys, YouTuber yang senantiasa membahas hal-hal gaib, hal-hal ganjil seputar kejadian supranatural yang ada di sekitar kita. Huhui. Oke, kita akan coba sapa ya guys ya. Halo, 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 ada orang di sana? Hehehe, ternyata nggak ada ya guys. Oke guys, ini sudah jam 11 malam dan saat ini saya berada di dalam bekas lapak bakso Pak Parto. Siapa juga Pak Parto ini juga masih menjadi misteri guys. Beberapa bulan yang lalu teman-teman udah lihat sendiri kan videoku? Ya, bahwasanya ternyata memang benar penjual bakso ini memakai pesugihan. Dan penjual bakso pesugihan ini akhirnya bunuh diri guys. Sungguh perbuatan yang tidak manuk akal dan tak patut untuk ditiru ya guys. Jangan sampai Anda menirunya di rumah. Ini berdosa guys. Oke guys, ini perkakas baksonya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri masih ada di sini. Dan saya nggak mau buka ya guys. Ya jangan-jangan ntar tiba-tiba ada kepala arwah penasaran dari si juragan yang matinya tak wajar itu guys. Waduh, kan ngeri banget guys ya. Oke, malam ini kita akan melakukan istilahnya room tour guys. Ya, room tour di area ini, area yang sangat angker ini loh guys. Kita akan coba mengeksplor dan juga mengekspos seperti apa kengerian dan juga keseruan di tempat ini. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada apa-apa. Loh, apa guys? Waduh, wih adalah bajul buntung toke belang keong racun. Siapa kamu? Arwah gentayangan guys. Oh, arwah gentayangan dasmu kui. Oh, goblok sampean kuwi, Mas. Well adalah orang tuh yang tadi. Aku kira sampean tadi itu hantu jelmaan dari pemilik kedai bakso ini, Mas. Dia yang meninggal beberapa bulan yang lalu, yang mati bunuh diri itu loh, Mas. Sorry ye. Oh iya, sampean ini siapa ya, Mas ya? Dan juga ngapain kemari, Mas? Oh, aku YouTuber terkenal, Mas. 2024 subscriber. Wah, aku ini SJW sejati loh, Mas. Social Justice Warrior. Wah, dan aku ini lagi explore tempat angker kayak gini, Mas. Ya, bikin konten live streaming gitulah, yang melihat kebenaran dengan fakta, Mas. Dan juga melihat lebih jauh lagi seperti apa kengerian dan juga keseruan explore di tempat semacam ini kayak gitu. Oh, sampean itu konten berbahagia di atas penderitaan orang lain kayak gitu ya, Mas? Lah, ya enggak lah, Mas. Wah, Masnya ini kok nuduh. Lah, Masnya sendiri itu siapa dan juga lagi ngapain di sini? Oh, aku
Aku partner dari mendiang pemilik tempat ini, Mas. Yah, lagi nyari sesuatu yang ketinggalan gitu. Oh gitu. Ngomong-ngomong, nganu ya Mas ya, sangat disayangkan ya Mas, pemilik bakso ini akhirnya menempuh jalan yang salah. Lah iyalah Mas, yang dia lakukan di akhir hidupnya jelas perbuatan yang salah. Soalnya bunuh diri itu kan perbuatan dosa Mas. Lah maksud saya bukan yang itu Mas. Terus yang mana Mas? Itu loh Mas, perbuatan dia. Itu pemilik kedai ini kan menggunakan pesugihan kayak gitu. Ya untung saja Mas, waktu itu aku berhasil mengabadikan momen dimana akhirnya ada seorang kiai yang nggak melanjutkan makan siangnya dan memutuskan untuk membawa pulang makanan tersebut. Loh, apa hubungannya makanan yang dibawa pulang sama pesugihan Mas? Lah sampai ini nggak tahu ya. Itu jelas Mas, jelas. Karena Pak Yainya tahu ada yang tidak beres dengan makanannya alias bakso yang dihidangkan di sini. Masnya bisa lihat sendiri kalau sampean coba cek-cek di video saya waktu itu. Wajah Pak Kiainya itu loh Mas, kelihatan kaget kayak gitu. Kayak gimana gitu. Ya, untung saja aku segera mengabadikan dan juga mengupload serta memviralkan kejadian itu sampai pada akhirnya kebenaran sejati pun terungkap. Dan memang terbukti akhirnya baksonya nggak laku. Itu adalah bukti bahwasannya mendiang pemilik usaha bakso ini memang benar-benar pakai pesugihan. Kayak gitu Mas. Yah, kalau menurutku itu bukan kebenaran sejati Mas, tapi itu namanya pembenaran. Itu namanya asumsi tolol dari sampean yang haus popularitas dan ingin meraup uang atau keuntungan dengan memfitnah orang lain Mas. Aku sudah bersamanya sejak awal Mas. Dia orang yang rajin beribadah dan juga jujur. Jadi hentikan saja Mas omong kosong dan fitnahmu itu. Ya kalau bisa videomu itu dihapus saja. Lah, kok malah ngomong kayak gitu sama itu Mas. Ini nih aku sambil live loh Mas. Nggak takut sampai nanti jadi viral gara-gara mendukung perilaku sesat mendiang pemilik kedai bakso ini ha? Sampai ini macem-macem. Sudah berbuat kejam masih saja mau fitnah yang lain Mas. Oh fitnah gimana sih Mas? Oke guys, ternyata mas-mas di depan saya ini yang katanya partner bisnis dari mendiang pemilik bakso yang bunuh diri waktu itu masih saja tuh melindungi nama bosnya. Ya walaupun jelas-jelas sudah melakukan pesugihan, tetap saja dibela guys. Bos sama anak buah kok sama saja ya, sama-sama sesatnya. Gimana toh Mas? Tobat Mas, tobat. Ya sampean itu yang harusnya tobat Mas. Sampean sudah kunasehati. Tetap saja. Terserahlah. Lah, ya salahmu sendiri lah Mas membela orang yang sesat. Iya kan? Ini zaman digital Mas. Zamannya blockchain kayak gitu. Zamannya lapor-melapor demi cuan. Masa saya itu nggak tahu? Mana ya? Kapok sudah kuviralkan kamu Mas. Bentar lagi kamu pasti dirujak sama netizen gaptekku. Mampus lu. Oh, ternyata ada di sini. Waduh guys, aku nggak direwes. Wah gimana nih? Nggak terima aku guys. Wah, belum tahu lagi berhadapan dengan siapa ini orang. Woi Masnya lagi nyari apa sih? Diajak ngobrol wah dicuekin. Mas, aku lagi nyari tambang nih loh Mas, tapi sudah ketemu. Lah buat apa tambangnya Mas? Harusnya tambangnya ditaruh di sini. Maksudmu ini apa ini Mas? Mas. Harusnya tambangnya ada di leher ini dan mengikatku sampai mati seperti sebelumnya. Itu semua gara-gara dirimu. Itu semua terjadi karena ulahmu. Tukang fitnah sepertimu harus mati di tanganku.
Hantu, sialan. Dari tadi ternyata yang kuajak ngobrol itu ternyata hantu toh. Tolong. Lah, kok hilang? Sialan. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Wanjir, cuma ada suaranya. Di mana dia? Di mana? Di belakang. Pocong. Tolong. Tolong. Percuma saja lari dariku. Aku sudah menandaimu. Aku sudah tahu siapa dirimu. Kamu tidak akan bisa lari dariku. Tolong. Hantu, ada hantu. Tolong. Begitulah kejadian yang menimpa Mas Mahu sebelumnya. Ya, sebagaimana sebuah istilah dikatakan, sepandai-pandai tupai melompat, dia nggak akan bisa terbang. Senggateli apapun Mas Mahu memfitnah dan mencelakai orang lain di balik topeng kebenaran palsu versi dirinya sendiri, pada akhirnya tetap ketahuan juga. Pada cerita sebelumnya, Mas Mahu yang gemar menyebar berita hoak biar kontennya viral ini akhirnya sukses. Konten video yang berisi fitnah keji dan kebenaran palsu versi dirinya sendiri mendapatkan view yang melimpah ruah. Dia pun juga sukses bikin usaha Pak Narto penjual bakso bangkrut dan mendorong aksi bunuh diri pemiliknya. Tak hanya itu, bahkan sesudah Pak Narto mati, ia pun juga memframing bahwa kematian tak wajar itu gara-gara karena Pak Narto yang menggunakan pesugihan. Suhu kejam, pas hidup difitnah, sudah mati pun tetap difitnah. Jadi gini teman-teman, sosok seperti Mas Mahu ini bisa diibaratkan bagaikan tai yang dikasih nafas, sangat mengganggu kehidupan orang-orang lain di sekitarnya. Dan sampai pada suatu ketika dia, Mas Mahu ini akhirnya kembali bikin konten di tempat orang yang mati gara-gara fitnahannya tersebut. Di sana bahkan dengan sombongnya dia mengakui bahwasanya dialah biang kerok bangkrutnya bakso Pak Narto ini. Dan pada akhirnya kesialan pun menghampiri. Aku di belakangmu. Bagikan kawan lama yang datang terus bilang, Pinjam duit 100. malam hari itu hantu jelmaan juragan bakso Pak Narto ini akhirnya mendatangi Mas Mahu dan akan selalu datang meneror Mas Mahu ke depannya nanti. Di tempat lain beberapa hari kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwasannya fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Keinginan untuk jadi viral
entah disengaja maupun tidak disengaja, terkadang bisa saja menimbulkan fitnah. Maka berhati-hatilah. Kepo sih boleh-boleh saja lur, tapi kita harus tetap menggunakan akal sehat dan tidak ikut-ikutan membenci orang lain karena tuduhan yang belum ada faktanya dan belum tentu kebenarannya. Jangan pernah mempercayai informasi berdasarkan katanya, jarine kayak gitu. Tapi wajiblah selalu untuk klarifikasi atau tabayun dan mencari data serta faktanya, biar kita tidak ikut-ikutan jadi korban berita hoak dan fitnah yang menyesatkan. Baiklah saudaraku sekalian, semoga kita selalu dijauhkan dari fitnah orang-orang jahat yang ada di sekitar kita, dan semoga kita juga tidak menjadi bagian dari orang-orang yang suka memfitnah tersebut. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baiklah, terima kasih sudah datang ke pengajian kita kali ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plon, tadi mau sampaikan apa ke Pak Kiai? Katanya penting dan gawat darurat gitu. Aku grogi ya, Del. Lah, potonganmu grogi. Ayo tak temenin dah. Kamu duluan yang ngomong ya. Iya ya, gak apa-apa. Pak Kiai, Pak Kiai, Assalamualaikum, Pak Kiai. Loh, nak Gudel, ada apa le? Nganu Pak, ini Pak si klepon pengen ngobrol penting katanya Pak. Oh, mari silakan. Jadi gini Pak. Loh, yang di video ini kan aku beberapa minggu yang lalu ya, sebelum warung bakso Pak Narto yang terkenal itu akhirnya bangkrut dan tutup. Loh, kok judulnya kayak gitu ya, nak cemplon, nak Gudel? Nah, benar kan? Pasti kreator inilah yang sudah memfitnah juragan bakso itu, sampai pada akhirnya kedai baksonya tutup gara-gara konten hoax dari kreator video nggak jelas ini. Astagfirullahaladzim. Lah kok kejam banget kayak gitu ya? Nganu Pak Yai, si cemplon ini mau bantu Bapak buat klarifikasi. Klarifikasi? Klarifikasi apa ya nak Gudel? Jadi gini Pak, memang Bapak tidak terlibat sama sekali di balik perbuatan jahat konten kreator yang pengen viral dengan cara yang jahat itu, yaitu dengan cara memfitnah si juragan bakso. Tapi kan di situ dinarasikan seolah-olah Bapak Kiai itu membatalkan makan bakso secara tiba-tiba itu gara-gara sudah tahu bahwasanya baksonya pakai pesugihan kayak gitu. Lah kok kayak gitu? Padahal loh, aku membatalkan makan bakso itu kan gara-gara sesuatu yang lain. Bukan itu masalahnya. Gara-gara apa Pak? Jadi gini, waktu itu Bapak dalam perjalanan nyusul cucu pulang sekolah. Bapak pikir ya siang-siang kayak gitu kan makan bakso dan minum es kayaknya maknyus. Pas baru saja nguntal satu bakso, Bapak baru ingat kalau Bapak lagi puasa hari itu. Ya makanya Bapak minta baksonya untuk dibungkuskan, ya buat nanti berbuka puasa kayak gitu. Alah, gitu toh Pak? Ya kayak gitu nak cemplon. Terus bener nggak Pak Yai kalau warung itu ada pesugihannya? Ya enggak lah, itu jelas fitnah.
Wah, berarti sudah bener, Del. Selain juragan bakso yang sudah terlanjur kena fitnah dan akhirnya meninggal dunia itu, Pak Yai juga bisa terkena fitnahnya juga loh nantinya. Terkena fitnah bahwasannya di framing sudah mendukung kreator jahat itu. Kalau Pak Kiainya gak segera klarifikasi secara online. Klarifikasi secara online itu terus caranya gimana nak Cemplon? Nak Hudel? Gini Pak, Bapak bikin video klarifikasi aja. Nanti saya yang editkan dan postingkan ke YouTube kayak gitu. Tapi saya kan nggak bisa bikin video nak. Ya entar semua diurus sama kita Pak. Si Cemplon itu walaupun orangnya males dan gampang tidur kalau di kelas, tapi untuk masalah komputer, masalah matematika, dan masalah bahasa Inggris, wah dia itu ahlinya ahli Pak. Nice. Ini Pak, channel YouTube Bapak sudah saya buatkan. Loh, tiba-tiba ada 1 juta subscriber dan 100 video gini. Lah iyalah Pak, lawang saya buatnya beberapa bulan yang lalu. Bapak kalau ceramah selalu saya rekam dan saya masukkan ke YouTube kayak gitu. Nah pokoknya kita kerjasama Pak. Dakwah online dan offline tetap jalan. Dan kalau dapat duit halal, kita bisa bagi hasil kayak gitu. Wah mantap tuh. Oke lah kalau begitu. Dengan bantuan Cemplon dan Hudel, akhirnya Pak Kiai bisa melakukan klarifikasi secara online terkait kejadian viral juragan bakso yang memakai pesugihan itu. Memastikan terutama buat para netizen gaptek ya, bahwasannya dia tidak terlibat sama sekali. Dan juga memastikan dia tidak pernah setuju dengan isi video itu. Dan bahwa semua isi dari video itu hanyalah hoax, misleading, dan fitnah belaka. Sementara itu di tempat lainnya, aduh kebelet ngising nih. Aduh malam-malam gini kok ya mules banget ya perutku. Suara apa itu barusan tadi? Pocong. Asem tenan. Dasar pocong gak ada otak. Ada orang boker lah kok malah diganggu. Tolong, ada pocong, tolong. Sialan, mimpi buruk lagi aku. Kurang ajar. Gara-gara mimpi buruk. Aduh lah kok mulus banget nih perutku. Perutku jadi mulus beneran ini. Aduh. Moga-moga aman. Udah malam banget ini. Hampir jam 12. Sialan. Aduh. Aduh, kabuk keluar.
Ini kan pocong. Pocongnya muncul lagi. Mati. Tukang fitnah harus mati. Jangan panjang banget. Pocong. Tolong. Kejadian yang sangat ekstrim dialami lagi oleh Mas Mahu malam itu. Karena rasa takut yang luar biasa, malam itu ketika boker, tai Mas Mahu terbelah menjadi 2, sedangkan sisanya masuk lagi ke dalam tubuhnya. Sungguh benar-benar ekstrim apa yang dilakukan oleh pocong itu. Sialan. Langsung tidur aja. Aduh, ke WC malah ketemu pocong. Sialan. Sudah cebok apa belum? Pocong. Aku kok malah ngeloni pocong nih, gimana nih? Tolong. Jangan ganggu aku. Ampun, Cong, ampun. Aku tobat, Cong. Tobat, ampun. Mati saja kamu. Mati saja kamu ini. Gangguan pocong yang terus-menerus menghantui kehidupan Mas Mahu benar-benar mengacaukan otaknya. Awal-awal kejadian tersebut membuat Mas Mahu jadi kurang tidur dan jadi stres berat. Lambat laun, hal tersebut membuat Mas Mahu depresi dan akhirnya Mas Mahu mengalami gangguan jiwa. Hingga sangat mudah bagi makhluk halus yang menyerupai sosok pocong mendiang juragan bakso itu untuk menggunakan sihirnya untuk menuntaskan tujuannya. Ya, di malam hari itu, dalam kendali sihir sosok pocong itu, akhirnya Mas Mahu secara live mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Mampus kamu.